Ini yang lagi dibicarakan di mana-mana ini ya, yaitu event yang diadakan oleh Masjid Duta Pemuda yang namanya Dakwathon. Live streaming 3 hari dan mendatangkan banyak tokoh, artis, influencer. Dakwathon itu sebetulnya hanya sebuah brand inovasi dakwah aja sih sebenarnya. Ya, kita juga terinspirasi dari influencer di Indonesia, Bang Reza Arab yang dia punya program maraton tuh. Apa salahnya ini juga kita lakukan dalam konteks inovasi dakwah. Ada yang udah mulai malas dengan metode yang ada, tiba-tiba ada Dakwathon nih. 3 hari 3 malam menampilkan aktivitas di Masjid Sejuta Pemuda gitu. Di masjid emang marbot 24 jam ngapain gitu. Betul. Kita kan namanya Masjid Sejuta Pemuda, identik dengan anak-anak muda, maka program-programnya juga kita buat anak muda friendly lah gitu ya. Jadi Dakwathon itu dibuat karena awalnya kami tuh resah. Kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa Masjid Sejuta Pemuda ini, masjid yang kita bangun bareng-bareng ini, sekarang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Masjid Sejuta Pemuda. Dan kita masih bersama Ustadz Anggi Firmansyah Sulaiman selaku founder sekaligus pengasuh dari Masjid Sejuta Pemuda. Gimana Ustadz? Sudah lama tidak podcast lagi ini kita ya? Sudah. Kemarin kita podcast 3 hari. 3 hari itu udah banyak kliper-klipernya ya berseliweran. Allah. Jadi kita di podcast di ruangan ini udah berapa kali? 3 ya? 3 episode. Nah ini yang keempat. Masya Allah. Insya Allah teman-teman, melalui podcast ini kita belajar banyak. Tidak hanya teman-teman tapi saya juga gitu belajar dari Ustadz Anggi. Dan kali ini kita akan bahas yang lagi hangat nih Ustadz, gitu, yang lagi viral, yang lagi panas-panasnya. Ini yang lagi dibicarakan di mana-mana ini ya, yaitu event yang diadakan oleh Masjid Duta Pemuda yang namanya Dakwathon. Dakwathon. Okay. Nah, kalau anak pribadi ngelihatnya emang ini Ustadz, event ini mungkin kalau dibilang event gila gitu ya Ustadz ya, event yang di luar nalar. Karena kalau anak dengar itu persiapannya nggak lebih kurang dari 10 hari ya. Efektifnya mungkin seminggu ya Ustadz ya persiapannya ya? Ya kurang lebih seminggu. Seminggu untuk live streaming 3 hari dan mendatangkan banyak tokoh, artis, influencer. Persiapannya cuma segitu ya Ustadz? Yes, betul. Ya efektifnya 7 harian. Efektif 7 hari ya berarti ya. Dan emang lagi rame Ustadz. Banyak yang nanya juga apakah ada season 2. Nah sebelum akan dijawab apakah ada season 2 dan season selanjutnya, kita akan mungkin bedah klarifikasi dulu Ustaz. Nah sebenarnya kalau misal gini Ustaz, ada orang datang ke masjid kemarin tuh ya, kayak pengunjung, terus kita perkenalkan Dakwathon. Kalau Ustaz sendiri gitu, misalnya ada yang nanya apa sih Dakwathon gitu, Ustaz kira-kira akan jawab apa gitu? Dakwathon itu sebetulnya hanya sebuah brand inovasi dakwah aja sih sebenarnya. Oke. Kalau kita kan biasanya podcast 20-30 menit gitu ya. Dakwathon ini kan menampilkan lebih lama dari itu. Hari ini lagi hype nih. Ya kita juga terinspirasi dari salah satu influencer di Indonesia, Bang Reza Arab yang dia punya program maraton tuh. Oh yang 3 bulan kebayang gitu. Gak orang sampai tidur diliatin gitu. Artinya sebegitunya hari ini kepentingan kebutuhan attention. Ya kan, sebuah perhatian gitu ya. Ketika itu dilakukan menjadi sebuah diferensiasi. Nah, apa salahnya ini juga kita lakukan dalam konteks inovasi dakwah. Nah, jadi yang biasanya kita buat film atau podcast 20-30 menit, kita buat kumpulkan gitu ya. Ya, kita kumpulkan, kita undang pemateri ya kurang lebih 3 hari, 72 jam gitu ya. Dan alhamdulillah menjawab semua keraguan ya. Jawab semua keraguan. Jadi memang iya betul tadi 10 harian lah persiapan 10 hari. 10 hari itu deal. Oke, kita mau Dakwathon gitu. Oke, itu terkonfirmasi sejak awal, berarti sampai hari H itu 10 hari lebih kurang. 10 hari. Oke. Gitu, dan ya alhamdulillah proven ya menjadi inovasi dakwah yang hari ini ada yang udah mulai malas kajian lagi. Ada yang udah mulai malas dengan metode yang ada, tiba-tiba ada Dakwathon nih. 3 hari 3 malam menampilkan aktivitas di Masjid Sejuta Pemuda gitu. Ya orang kan sebenarnya pengen tahu juga ya, di masjid emang marbot 24 jam ngapain gitu. Betul. Nah itulah yang kami tampilkan di Dakwathon. Akhirnya banyak loh artis-artis
yang mau jadi marbot. Oke, yang sehari jadi marbot. Ada karena mereka ngelihat konten itu kali ya, sehari jadi marbot. Oke. Nah, itulah jadi dakwathon itu ya inovasi dakwah aja sebenarnya. Inovasi dakwah yang hari ini memang dibutuhkan untuk ekosistem dakwah itu sendiri gitu ya. Apalagi kan masjid anak muda kan, Masjid Sejuta Pemuda melekat dengan anak mudanya gitu. Nah sehingga salah satu hal yang harus kita juga persiapkan adalah inovasi-inovasi dalam dakwah tersebut. Kita balik lagi soal dakwathon tadi ya. Bahwasannya kalau yang Ana lihat itu juga ternyata kan selama 72 jam itu nggak murni duduk ngobrol khutbah atau ceramah gitu ya. Tapi juga melihat aktivitas yang ada di masjid. Nah kalau secara keseluruhan gitu sebenarnya si poin apa sih yang ingin disampaikan dari kegiatan dakwathon ini gitu? Jadi gini ya, sebenarnya ada latar belakangnya ya kenapa ada dakwathon gitu. Ya. Jadi dakwathon itu dibuat karena awalnya kami tuh resah. Kenapa? Karena 2-3 bulan ke belakang ini masjid sebetulnya Masjid Sejuta Pemuda itu kan baru. Ya. Baru 2 tahun. Iya. Nah, kapasitas masjid tuh 400 orang. Jadi kalau full itu 400 orang. Kalau misalkan aula dipakai itu 600-an lah, 600 sekian itu udah orang. Termasuk teras berarti ya? Apa ya emang... dengan teras 700-an lah. Oke, 700. Nah, sedangkan yang sholat Jumat ya kan itu lebih dari 1.000 orang. Satu itu, yang keduanya dengan kapasitas masjid 400, idealnya yang berseliweran di situ enggak lebih dari 200-300. Kenapa? Karena khawatirnya ikhtilat. Ini Masjid Sejuta Pemuda gimana sih kok laki-laki dan perempuan dicampur? Bukan dicampur, emang masjidnya kecil. Yeah. Nah maka dari situ saya mikir kayaknya masjid ini harus digedein deh. Digedein kan biasanya kita kalau mau ada project dakwah itu kan apa fundraising ya. Ada fundraising di jalan tuh pakai apa? Minta-minta gitu ya. Minta-minta atau misalkan kita menghubungi donatur. Nah, di dakwathon ini beda nih. Kita live streaming yuk 72 jam. Poin dakwathon pertama itu yang ingin saya sampaikan adalah kami ingin menyampaikan kepada masyarakat bahwa Masjid Sejuta Pemuda ini, masjid yang kita bangun bareng-bareng ini sekarang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena overload masjidnya. Masjid dibangun kapasitas 400 orang, yang datang sholat berjamaah lebih dari 1.000 orang. Ya teman-teman bisa ngelihat subuh ya sekarang alhamdulillah sudah bisa seluruh area masjid itu full. Nah maka poin ini yang ingin saya sampaikan, nampaknya kita harus ngegedein lagi nih masjidnya supaya jamaah nyaman, supaya ikhwan dan akhwat terpisah sesuai dengan keresahan netizen. Jangankan kalian, kami aja resah. Nah maka kita berupaya menyampaikan pesan ini melalui event dakwathon. Dan alhamdulillah banyak orang baik yang akhirnya tahu dan menjadi bagian dari terwujudnya keinginan atau cita-cita ini. Nah masjid yang kapasitasnya 400 sekarang kita lagi bangun kapasitas insya Allah sampai di 2.000 ya. Satu event dakwathon. Nah maka inovasi dakwah ini dibutuhkan. Kami ingin menyampaikan pesan. Sebetulnya kalau untuk gaya-gayaan misalkan ini program gaya-gayaan aja atau ya programnya FOMO misalkan. Ya, itu banyak ada yang bilang gitu. Iya, jadi kayak ikut-ikutan aja, kayak hype-hypean aja gitu. 72 jam streaming tuh nggak mudah loh, apalagi dakwah gitu kan. Kalau alasannya hanya untuk ya alasan yang kayak tadi ya FOMO dan lain sebagainya, itu kita sebenarnya udah males. Tapi karena memang ini kita lakukan untuk kenyamanan jamaah yang datang ke Masjid Sejuta Pemuda yang makin hari makin banyak, apalagi nanti menjelang bulan suci Ramadan, maka mau nggak mau inovasi dibutuhkan supaya harapan kita masjid ini yang kita mau gedein ini selesai sebelum Ramadan gitu. Nah itulah yang poin yang poin terpentingnya lah yang perlu kita sampaikan melalui dakwathon 1 itu. Oke, berarti dakwathon season bisa disebut season 1 gitu ya. Ya. Berarti poinnya adalah ingin mewujudkan cita-cita tadi. Betul. Ya? Ingin memperluas masjid berarti dalam bentuk pengumpulan support gitu ya Ustadz ya. Betul. 72 jam
melukis peradaban Melukis kan peradaban. ya, dari masjid. Oh itu temanya gitu ya? Melukis Oke. peradaban dari masjid. Alhamdulillah kemarin kalau Ana lihat memang atensinya besar sekali Ustaz ya. Betul besar Baik sekali. itu yang datang di masjid, baik itu brand, terus artis-artis, ternyata memang artis ini juga datang tidak ini ya. Tidak apa ya bahasanya, tidak diundang secara resmi apa gimana Ustaz? Iya, kami mengundang. Sebenarnya kita nggak berekspektasi terlalu tinggi ya. Oke. Dakwah tahun ini ya kita aja sebenarnya di Masjid Suta Pemuda, marbot cerita-cerita gitu kan. Tapi ternyata alhamdulillah respon dari para artis, para pejabat, brand tuh luar biasa. Walaupun persiapan hanya 1 minggu, tapi mereka totalitas dalam mensupport event ini. Bahkan ada satu brand gitu ya, yang apa namanya, dia udah komit nih, saya beresin deh 1 lantai. Oh ada sampai kayak gitu? Ada yang kayak begitu. Oke, Masya Allah. Sebenarnya kalau nggak ada inovasi ini kan itu tidak akan terjadi kan. Orang jadi nggak tahu, oh Masjid Suta Pemuda baik-baik aja deh. Tapi dengan inovasi dakwah tahun ini, orang akhirnya jadi tahu, dan itu langkah percepatan ya, teman-teman sekalian. Karena bagaimanapun masjid itu kan tanggung jawab kita. Coba deh antum bayangkan, orang sholat berjamaah sampai di jalan loh. Masjid Suta Pemuda kan apa ya, sampai turunan gitu miring gitu ya. Kalau nggak rem tangan mundur loh itu. Kalau nggak rem tangan mundur, mundur. Makanya kan kita mikir, ya Allah jangan-jangan dosa besar nih buat kita yang membiarkan itu. Oke. Dosa besar bagi kita yang akhirnya kita nggak care gitu dengan urusan begini, karena tanggung jawab itu ada di kita. Nah maka ya alhamdulillah dengan adanya dakwah tahun ini, attention itu sangat besar, sehingga mohon doanya aja masjid yang kita bangun bareng-bareng ini mudah-mudahan sebelum Ramadan udah selesai deh. Jadi teman-teman itikaf biar lebih nyaman. Biar lebih menampung lebih banyak juga gitu. Iya betul. Siap Ustaz. Tadi poin yang menarik ya Ustaz. Ternyata kurangnya fasilitas itu ternyata jadi apa ya? Jadi keharusan marbot juga ya untuk memikirkan itu. Gini, kalau misalnya Ana mikir ya, kan masjid ini udah dibangun, ternyata full dan tidak tidak memenuhi untuk jamaah. Ternyata ada yang sholat tadi ya, sholat di luar, di teras, di jalan. Apakah memang ini wajib dilakukan? Apakah wajib untuk marbot melakukan sebuah gebrakan? Atau sebenarnya bisa aja, biarin aja gitu, diarahkan ke masjid lain aja gitu. Gimana Ustadz melihatnya? Kok jadi beban gitu untuk marbotnya? Gitu. Sebenarnya kalau beban enggak ya, cuman jadi kita kan punya rasa tanggung jawab ya. Bagaimanapun mereka yang datang ke masjid itu, mereka mereka bukan melihat orang rajin gitu ya. Tapi yang harus mereka lihat itu kebesaran Allahnya. Nah maka menghadirkan sebuah fasilitas supaya mereka bisa tenang. Kan dalam sholat itu perlu khusyuk. Kalau misalkan mereka nggak sholat dalam posisi yang ideal gitu kan, yang harusnya rata dia malah turunan, bagaimana khusyuknya dia dapat? Nah kita juga kan akhirnya punya rasa tanggung jawab di situ. Jangan-jangan kita jadi penyebab sholat mereka nggak khusyuk nih. Jangan-jangan kita jadi penyebab ikhtilat nih. Jangan-jangan kita jadi penyebab orang nggak mau ke masjid ini karena masjidnya penuh, masjidnya sesak gitu. Nah kan kenapa enggak kita meluaskan bangunan ini, karena memang secara real time ya masjidnya kepenuhan memang gitu. Dan itu udah sering terjadi ya. Dan saya yakin ya, menyampaikan ini kepada masyarakat merupakan sebuah cara kita gitu ya, bahwa kita nggak akan kok kekurangan orang baik gitu. Tapi kalau kita nggak menyampaikan, mereka tahunya dari mana? Nah maka beban sih enggak, tapi itu menjadi rasa tanggung jawab saja, rasa tanggung jawab. Saya takut ya nanti suatu saat dihisab orang gara-gara orang sholatnya udah khusyuk gitu. Kenapa? Karena dibiarkan, ini udah sekian tahun kok malah begini sholatnya, dibiarkan ditanjakan, ya dibiarkan di luar gitu kan. Ya bagaimanapun ibadah yang kita lakukan juga perlu fasilitas yang baik gitu. Berarti lebih kepada rasa tanggung jawab ya. Karena mungkin takut tadi ya Set ya, takutnya orang datang ke sini tidak nyaman, malah itu jadi titik balik orang malah malas ke masjid gitu ya. Malas ke masjid, masjidnya begini misalkan.
Mungkin dia padahal mungkin punya apa ya, ekspektasi tinggi gitu. Ternyata sampai di sini malah sebaliknya akhirnya punya apa ya, rasa ketakutan lagi untuk ke masjid gitu ya. Iya, jadi males gitu. Jadi karena males, masjidnya terlalu kepenuhan nih. Kan ada orang begitu, dan kita juga nggak bisa loh, misal ada masjid kita kepenuhan. Pak mohon maaf ya Pak, masjidnya kita tutup, Bapak sholat di masjid lain. Apa kita nggak dirujak tuh sama netizen gara-gara ada. Kan nggak bisa begitu. Jadi ini pure ya rasa tanggung jawab kita sebagai orang yang diamanahi Masjid Sejuta Pemuda ini, bukan karena apa-apa gitu. Sederhana aja dakwah tahun ini. Saya ingin menyampaikan masjid ini dalam kondisi hari ini sedang butuh dibantu supaya bisa lebih membuat nyaman hamba Allah yang mau ibadah. Luar biasa sekali ini. Berarti kita Ana udah kebayang sih Sat gitu. Mungkin teman-teman juga udah kebayang ya soal bagaimana sih cerita di balik adanya dakwah tahun ini. Terus tadi ada poin menarik juga Sat. Pada akhirnya setelah kita obrol tadi, bahwa dakwah tahun ini merupakan sebuah inovasi dalam berdakwah gitu. Gebrakan sih kalau Ana ngelihatnya, gebrakan sih Sat. Karena mungkin kalau Ana pribadi sih ngelihatnya memang ya dakwah tuh masih kesannya kayak monoton, duduk di majelis gitu kan, kayak melingkar. Gak salah gitu. sih itu, gak salah. Gak salah. Ya. Enggak ya bener sih, gak salah Sat. Bener sih, bener. Cuman ya mungkin emang sepenting apa gitu Sat inovasi dalam berdakwah gitu. Kayak kenapa ya udah kita mengikuti cara-cara lama saja gitu. Ya, cara lama itu baik. Ya, cara lama itu baik, dan inovasi ini dibutuhkan karena memang kondisi masyarakat hari ini juga sudah dengan berbagai macam tantangannya ya. Dulu saya berpikir kalau menceritakan tentang masjid cukup di mimbar-mimbar, cukup di seminar-seminar gitu kan. Tapi kalaulah misalkan kita mau target ini 100.000 orang yang aware akhirnya tentang kemasjidan dengan metode seperti itu, kan butuh berapa waktu yang kita keluarkan, berapa sumber daya yang kita keluarkan. Tapi dengan inovasi ini, inovasi media, akhirnya kan orang tahu 100.000 target audiens yang kita harapkan itu bisa terjadi dalam satu malam tuh. Nah itulah inovasi itu dibutuhkan ya, urgensinya untuk mempercepat, untuk mempercepat tersyiarnya ya, syiarnya dakwah ini gitu. Sebetulnya tidak mengurangi tidak mengurangi substansinya ya. Misalkan di bermajlis, Masjid Sejuta Pemuda juga ada ya. Majlis kegiatan ta'lim itu di waktu subuh setiap hari, di waktu malam juga setiap malam gitu kan. Tetapi mereka itu kan terjadi untuk menjangkau audiens yang ada di seputaran Masjid Sejuta Pemuda yang masih terjangkau offline lah. Tapi untuk mereka yang jauh yang juga ingin punya keinginan yang sama, mereka ingin belajar. Nah kan kita butuh inovasi itu supaya sampai ke mereka. Dan Masjid Sejuta Pemuda juga berpikir ya bagaimana caranya supaya bukan hanya kajiannya, tapi merawat mereka setelah hijrah. Next stepnya kan begitu. Jadi bukan hanya sekedar ngajak orang, tapi setelah diajak mau diapain. Nah maka kita juga buat lagi inovasi nih. Dengan cara apa? Dengan cara kita membuat aplikasi. Teman-teman download yuk aplikasi Masjid Sejuta Pemuda. Nanti di aplikasi itu ada challenge loh. Teman-teman challenge yuk bareng-bareng. Misalkan ada 100 orang nih. Kita challenge 40 hari tidak ketinggalan sholat berjamaah misalkan. 40 hari tidak ketinggalan one day one juz. Kalau ada yang nanya kenapa 40 hari? Ya udah kita buat 90 hari. 90 hari. Ya. Nah itu kan inovasi-inovasi yang kita buat. Bukan hanya sekedar mengajak. Next step setelah mengajak kita mengasuh mereka. Supaya yang terpapar kebaikan di Masjid Sejuta Pemuda ini, yang terpapar informasi Masjid Sejuta Pemuda ini, dia hidupnya berangsur membaik gitu. Jadi yang punya masalahnya terurai jadi lebih baik. Yang memang tidak ada masalah gitu. Ya akhirnya mereka bisa membangun kebermanfaatan gitu kan. Yang udah bermanfaat jadi makin istiqomah kan begitu terus. Nah maka mutlak inovasi ini diperlukan. Masya Allah. Berarti tadi kita udah ada dakwah ton. Terus inovasi lainnya tadi ada di aplikasi berarti. Aplikasi Masjid Sejuta Pemuda itu udah bisa diakses berarti. Udah di iOS ada, di Play Store sudah ada. Gitu. Masya Allah. Jadi untuk teman-teman ya bisa ya di download. Jadi kira-kira kalau bisa di spill nih Sat, di aplikasinya itu akan ada apa aja Sat? Tadi selain challenge tadi ya? Ya di aplikasi itu pertama teman-teman bisa melihat aktivitas di Masjid Sejuta Pemuda. Ada event kah atau kajian hari ini apa aja. Terus teman-teman juga bisa nanti pesan kopi, bar di situ.
Teman-teman juga bisa berdonasi, teman-teman bisa belajar Quran, ya, terus juga ikut challenge tadi, ikut community, ya. Jadi banyak fitur-fitur yang kita siapkan untuk teman-teman bisa upgrading gitu ya. Oke. Pada akhirnya memang inovasi yang dihadirkan ini tidak jauh memang untuk menjawab kebutuhan dari masyarakat. Iya, betul. Gitu, jamaah gitu ya, Ustaz. Betul, menjawab kebutuhan dari jamaah itu sendiri. Kita juga kalau nggak ada jamaahnya kan nggak mungkin juga kita ngapain kan. Betul. Jadi kita betul-betul menargetkan siapa sih yang mau kita dakwahi gitu kan. Siapa yang kita dakwahi itu berhubungan dengan metode apa yang bisa kita pakai gitu. Dan kita kan namanya Masjid Juta Pemuda, identik dengan anak-anak muda, maka program-programnya juga kita buat anak muda friendly lah gitu ya. Oke. Berarti udah banyak banget ya Ustaz ya. Mungkin Masjid Juta Pemuda tidak kurang lah dari atensi mengenai inovasi gitu. Inovasi dalam berkonten, terus tadi inovasi dalam berdakwah, dakwaton, terus sekarang ada aplikasi. Kalau Ustadz melihat sendiri sih tips gitu Ustadz. Barangkali ada yang nonton ini dari orang-orang masjid, orang-orang takmir, marbot gitu, pengurus masjid. Kalau untuk berinovasi di dalam dakwah, terutama kemasjidan tuh poinnya di mana Ustadz? Gitu. Caranya atau poin poin gimana sih bisa berinovasi atau inovasi mana yang cocok gitu? Apa yang harus dilakukan pertama kali gitu? Ya, jadi inovasi Masjid Sejuta Pemuda itu punya Dewan Syar'i. Dewan Syar'i inilah yang menjadi key point lah ketika kebijakan itu diambil, boleh atau enggak gitu kan. Nah, inovasi ini batas yang bisa kita ambil adalah dari kebijakan Dewan Syar'i tersebut. Oke. Kalau misalkan Dewan Syar'i tidak mengizinkan, maka tidak akan kita lakukan. Berarti Dewan Syar'i melihatnya dari sisi syar'inya. Iya, betul, dari sisi syar'inya. Kalau platform kita tentatif lah ya. Kalau platform itu bisa kita pakai platform apapun, tapi boleh enggak? Contoh misalkan ya, lagi rame loh kemarin. Bermusik di masjid. Oke. Atau misalkan ada musik di masjid gitu kan, boleh atau enggak gitu. Nah, karena di Masjid Sejuta Pemuda itu kita bangunan yang biasa dipakai kajian besar, biasanya suka ada artis di situ, dengan bangunan masjid itu terpisah gitu. Jadi itu syarat dari Dewan Syariah, boleh tapi bangunannya terpisah dari masjid gitu. Oh, jadi si bangunan tempat tadi acaranya sama tempat masjid tempat sholatnya itu terpisah bangunan, terpisah, dia bukan satu atap gitu. Oke. Nah, jadi boleh atau enggak? Boleh enggak jadi, selama tidak ada kemaksiatan, ngajak-ngajak orang berbuat, ya walaupun musik ikhtilaf ya, jadi masih ada dalam koridor perdebatan fikih gitu. Tapi kita meminimalisir gitu ya Mas. Ya, kita meminimalisir. Ya, di tempatnya juga kan ikhwan dan akhwat juga kita pisah dan lain sebagainya. Berarti tadi balik lagi cara berinovasinya, berarti tadi kan kalau batasannya itu kita di MSP ada Dewan Syariah. Nah, kalau misalnya pengen berinovasi yang cocok, nah itu gimana Sat? Cara menentukan. Kalau MSP tadi kan bikin aplikasi, terus bikin dakwaton. Misalnya ada inovasi lain yang pengen masjid-masjid bikin, cuman mereka bingung ini cocok nggak ya gitu. Nah, jadi sekarang udah banyak sih sebenarnya inovasi program lah ya. Oke, ya. Inovasi program ya udah banyak sih. Ada yang ngajak makan, ada yang makan bareng juga, ada yang hari Jumat aja, ada yang Senin Kemis, ada yang setiap Ahad, itu kan macam-macam tuh. Jadi inovasi itu ya dibutuhkan mutlak ketika kita udah tahu target audiensnya itu siapa sih gitu. Harus jelas dulu kan target dakwah kita tuh siapa. Kalau misalkan target dakwahnya masyarakat sekitar, ya nggak begitu banyak media juga yang harus kita optimasi gitu. Beda dengan kita ingin menjangkau luas nih masyarakat se-Indonesia gitu. Based on kebutuhan target dakwahnya, jamaahnya gitu. Berarti balik lagi. Kembali jamaahnya lagi. Butuhnya apa, baru di situ masjid menghadirkan inovasi untuk menjawab kebutuhan tersebut. Nah, contoh gini, Masjid Sejuta Pemuda itu punya program Coffee and Healthy Bar. Kenapa kok program itu dibuat? Karena masjid ini ada di jalan kota kabupaten, jalan kecil. Jadi bagaimana supaya menarik jamaah mau datang ke masjid, kita siapkanlah
program inovasi coffee and healthy bar. Jadi orang mau gitu. Ini beda ceritanya kalau posisi masjidnya ada di jalan nasional, jalan besar. Adalah masjid buat kopi, itu ribuan orang datangnya. Ya kan nggak terlalu cocok gitu. Karena apa? Karena trafficnya udah kenceng di sana. Jadi jangan program lagi untuk nyediain makan atau minum, tapi program yang lain. Apa contohnya? Program-program ekonomi gitu kan, yang mungkin dari mereka ada yang terlibat dan lain sebagainya. Nah, Masjid Sutra Pemuda sendiri bikin program itu karena memang trafficnya kurang. Ini kita nih ada di satu daerah yang memang jalannya juga jalan kecil, kota kabupaten, dan kami mengandalkan musafir untuk memakmurkan masjid. Jadi inovasi itu diperlukan. Tapi kalau tadi kita jalankan di masjid yang memang di pinggir jalan besar, nampaknya keberatan. Nah, beda ceritanya dengan program misalkan tadi ada program makan misalkan, itu cocok banget tuh di program-program dapat di masjid-masjid besar yang di jalan nasional. Ya, kenapa? Karena exposure-nya dapat gitu. Targetnya lebih lebih banyak gitu kan. Banyak yang mereka mencari nafkah di situ dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, maka cocok gitu dibuat program makan. Tapi kalau program makan-makan ini di masjid kecil kayak masjid jalan kecil kayak Masjid Sutra Pemuda tuh kurang cocok. Kenapa? Karena yang berinteraksi di sekitaran situ nggak terlalu banyak. Iya, nggak terlalu banyak ya ininya, pergantian orangnya gitu ya. Jadi mutlak ya kalau audiens itu menjadi faktor kunci ketika kita ingin berinovasi. Oke, berarti memang balik lagi kepada manusianya, kebutuhannya gitu. Dan disesuaikan tadi ya, lokasi juga salah misal satu. Gini, kita bikin inovasi program nih, kajian tentang lintas alam misalkan. Oke. Kajian tentang alam kubur, tapi anak muda kan gak cocok juga. Ya, tapi kajian tentang husnul khotimah misalkan, anak muda kan gak cocok juga. Atau misalkan bikin kajian parenting tapi untuk lansia kan agak kurang cocok juga. Nah, maka sekali lagi target audiens itu yang akan menentukan inovasi kita sampai sejauh mana. Oke, siap. Menarik sekali nih Sat. Memang terkait inovasi ini memang mungkin jangan hanya hal-hal yang di luar dakwah saja yang inovasi gitu Ustaz ya. Ternyata dakwah memang harus berinovasi juga gitu. Ya, selama tidak melanggar batas syar'inya. Syari. Itu memang apalagi kan di zaman sekarang gitu Ustaz ya. Kalau nggak berinovasi itu kayak ketinggalan banget. Iya. Gitu. Walaupun kita dalam berinovasi kadang ya ada salah-salahnya. Ada gagalnya pasti. Ada gagalnya ya. Gimana ya, kita hanya bisa berupaya dengan sebaik mungkin ya. Adapun ya kegagalan itu kita jadiin pelajaran, kesalahan itu kita jadikan pelajaran biar paling tidak kita belajar dari kesalahan itu, atau lebih-lebihnya orang tidak melakukan kesalahan itu gitu. Oke. Siap, terima kasih Sat. Nah, ini kita balik lagi tadi terkait dakwahton. Karena kan ana dengar dakwahton yang kemarin itu yang tentang masjid ya, 72 jam melukis peradaban, itu season 1. Nah, berarti ada season 2 nih Sat. Boleh dong. Apakah ada yang bisa di-spill gitu Sat terkait season 2? Season 2 ya, kita pikirkan deh. Kita pikirkan ya, kalau misalkan ada yang mau berkolaborasi misal. Ya kan? Boleh banget ya. Boleh dong. Misal gini, ada perusahaan-perusahaan yang mau kolaborasi, kita bikin dong dakwahton 2, isinya khusus tentang membahas sisi-sisi profesional dalam berdakwah misalkan kayak gitu. Atau profesional dalam muamalah misalkan ya, kayak begitu ya, ayo gitu. Atau misalkan tema-tema tertentu, karena dakwahton ini harus bersanding dengan call to actionnya apa gitu. Jadi narasinya gitu ya. Ya, jadi narasinya harus benar-benar relate lah. Ya, bukan hanya sekedar live gitu kan, kita sedang menceritakan apa itu harus jelas gitu. Insya Allah lah, mudah-mudahan secepatnya kita share. Kira-kira ada dakwahton 2 atau enggak ada. Apakah nanti ada dakwahton selanjutnya? Atau mungkin dakwahtonnya jadi seminggu. Seminggu, sebulan. Kalau maraton berapa? 100 hari Sat. Yang season 3 itu maratonnya. Dikurang 3 bulan lah. 3 bulan ya. Atau misalkan nanti selama Ramadan kita live. Ya kan. Barangkali ya ada yang tertarik teman-teman ya. Ada yang mau sponsorin selama sebulan. Kolaborasi. Dilihat puluhan juta orang. Ya, silahkan. Siap. Masjid ini selama positif, ya kita kolaborasi aja. Oke, berarti dakwahton ini insya Allah akan terus ada. Selama dibutuhkan masyarakat, selama memang narasinya jelas, maka nggak ada salahnya Salahnya kita melanjutkan. Masya Allah. Jadi itu ya teman-teman ya.
Jadi nantikan dakwahton selanjutnya. Kalau teman-teman punya punya keresahan yang mungkin bisa dinarasikan, di call to action kan oleh Masjid Duta Pemuda, ataupun yang ingin berkolaborasi, boleh banget DM Instagramnya atau mungkin komen teman-teman di sini di akun YouTube ini. Dan segitu aja, terima kasih Ustadz Anggi atas obrolan kita yang luar biasa, insight tadi ya terkait inovasi dan bagaimana sih inovasi itu sebaiknya diciptakan oleh mungkin tidak hanya masjid tapi bisa juga lembaga-lembaga, yayasan dan lain sebagainya. Terima kasih juga teman-teman, semoga obrolan ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.